إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla untuk kita saling ingat mengingatkan tentang urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk selalu bersyukur, berzikir dan beribadah kepadanya dengan ibadah yang terbaik. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita semua diberikan keteguhan hati di atas sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita masih di suasana Lebaran, maka sebagaimana sebagian salaf lakukan atau ucapkan kepada sebagian yang lain apabila selesai dari Idul Fitri, salat Idul Fitri, mereka sebagian mengucapkan kepada sebagian yang lain tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal dari kami dan kalian. Maka saya ucapkan juga kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal saleh kita dan jamaah semua selama di bulan Ramadan. Karena kalau seandainya riwayatnya benar, kita jauh dibandingkan orang salaf ya. Kalau orang salaf akan mengucapkan hal ini sampai 6 bulan berikutnya, sampai 6 bulan, setengah tahun mereka akan saling mengingatkan hal ini. Semoga Allah menerima dari kami dan kalian. Ya, sebagaimana ungkapan Mu'alla ibn al-Fadl, salaf dulu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka minta kepada Allah agar masuk bulan Ramadan, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, disehatkan, selamatkan sampai bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan mereka juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan, setengah tahun, agar disampaikan, maksudnya agar amal-amal mereka selama bulan Ramadan itu diqabul, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima amal saleh kita selama bulan Ramadan, jemaah yang saya muliakan. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan dan kelalaian kita selama bulan Ramadan. Sebagian salaf ketika sholat Id, orang pada bahagia, happy, dia malah sedih, bahkan menangis ketika ditanyakan kepadanya, ini adalah hari bahagia, kok malah sedih gitu kan. Maka dia katakan, sungguhnya aku adalah hamba yang diperintah oleh Rabbku untuk beribadah. Namun saya tidak tahu apakah ibadah saya tersebut diterima atau tidak. Itu yang membuat beliau menangis. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita semua, jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ini kajian pengganti dari kajian kita yang harusnya pekan pertama Maka saya izin, Ana juga masih jet lag, jemaah cintai semua ta'ala. Ana sebelum sempat buka kitab. Kita kesempatan ini memberikan faedah-faedah atau nasihat-nasihat faedah-faedah ringan insyaallah ta'ala. Ana mohon izin insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut baca kitab insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla,
Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Khalifah artinya pengganti, ya. Pengganti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, memimpin umat. Beliau mengajarkan kepada kita betapa kasih sayang Allah Azza wa Jalla itu begitu luas. Tanpa kita sadar, kita diguyur oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti ini. Ketika An-Nisa 123 turun, ya, ketika turun firman Allah di An-Nisa 123. An-Nisa ini namanya dijuluki An-Nisa Al-Kubra, An-Nisa besar. Kalau An-Nisa Sughra itu surat apa? Ada yang ingat? At-Talaq. Itu An-Nisa Sughra, An-Nisa kecil istilahnya. Ketika An-Nisa 123 turun, di mana Allah berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniy ahli kitab, may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira." Ya, pahala dari Allah itu bukan karena angan-angan bisa dapat pahala ganjaran dari Allah karena angan-angan semata, gitu kan. Bukan karena angan-angan kita. Tidak pula angan-angannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Syahidnya sekarang, may ya'mal su'an, perhatikan ini. May ya'mal su'an. Barang siapa yang melakukan, ya Pak, perbuatan buruk, ya, maksiat, dosa. Dan kita, saya dan antum semua, mungkin setiap hari kita melakukan dosa tanpa kita sadar. Terutama mungkin dosa kecil, ya. Bahkan mungkin ada yang sampai dosa besar tanpa sadar juga. May ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan keburukan, dosa, maksiat, ya, apapun bentuknya, su'an, nakirah, umum, apapun keburukan, maksiat, dosa yang dimurkai, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata Allah? Yujza bihi, pasti dia akan apa? Dibalas, dikasih jaza, dikasih apa? Sanksi, dikasih balasan atas perbuatan tersebut, perbuatan buruk tersebut, maksiat apa aja, perbuatan dosa apapun, kemungkaran apapun, yujza bihi, maka pasti akan dia apa? Dibalas, ya, dengan sebab perbuatan tersebut, ya. Kemudian wala yajid lahu min dunillah waliya wala nasira, dan dia, orang tersebut yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran tersebut, buruk tersebut, dia tidak akan mendapatkan bagi dirinya selain Allah pelindung dan tidak pula penolong. Enggak ada yang bisa melindungi, enggak ada yang bisa menolong melainkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ketika ayat ini turun, jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sebagaimana di hadis Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa salah ba'da hadhil ayah?" Para ulama menjelaskan makna ucapan Abu Bakar ini, kaifa salah, ya, as-salah, ya, as-salah ba'da hadhil ayah. Bukan salat maksudnya, as-salah. Para ulama menjelaskan, maksudnya gimana kita bisa selamat setelah dengar ayat ini kalau gini ya Rasulullah. Setelah kita dengar ayat ini kayaknya nggak ada yang selamat dan kita ini. Semua kita pernah melakukan apa? Salah dan dosa, anak antum. Semua kita. Abu Bakar pun mengatakan yang sama. Gimana selamat kita setelah dengar ayat ini ya Rasulullah. Setelah turunnya ayat ini kayaknya semua kita bakal, aduh. Ya, ngeri kalau kayak gini. Karena semua kita pernah mengerjakan apa? Pernah mengerjakan apa? Keburukan. Ya. Di riwayat ini dikatakan, "Fakullu su'in 'amilna juzina bihi." Semua keburukan yang kita lakukan pasti dibalas semua ya Rasulullah. Habis dong kita. Coba kalau kita hitung dari kita sejak balik, akil balik. Setelah dosa dikenakan kepada kita, setelah kita mukallaf itu. Sampai sekarang, udah berapa kita lakukan? Berapa kesalahan dosa pernah kita lakukan? Ada yang saking banyaknya nggak bisa ngitung kita. Kalau salaf saking sedikitnya berbuat dosa bisa kayak bisa dihitung dosa mereka cuma.
Sehingga mereka kalau ditimpa musibah, dia ingat, oh ini karena dosa saya yang itu. Lah kita diuji banyak ujian sekarang karena dosa yang mana? Susah identifikasi karena saking banyak dosa. Lah habis kita kalau begitu setelah ayat ini ya Rasulullah dengar ayat ini habis kita. Siapa kita yang nggak pernah berbuat buruk? Ayatnya bilang may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan keburukan pasti dibalas. Akan dikasih sanksi oleh Allah SWT. Kepiye gitu. Dalam riwayat lain, ayyuna lam ya'mal su'an. Siapa kita yang enggak pernah melakukan keburukan ya Rasulullah? Ya. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni untukmu wahai Abu Bakar. Ya, doa yang indah dari Rasul kepada untuk Abu Bakar. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni bagimu wahai Abu Bakar. Alasta tamradu? Ya mungkin ya banyak, rata-rata kita di sini mungkin ada ya sebagian mungkin ya punya keluhan penyakit ya, sakit tertentu yang kita derita gitu. Yang antum harus apa? Kita ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit tertentu ya mungkin beda-beda ya, ada yang pinggangnya, ada yang mungkin migrain, ada yang lambungnya, ada yang macam-macam. Itu jangan sia-siakan itu, ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla jemaah. Dan ya ketahuilah, ilmuilah bahwasanya semua ujian, penyakit atau apa yang menimpa kita itu adalah penghapus dosa. Ingat itu. Supaya kita enggak mengeluh terus atas ujian penyakit kita. Anak antum tahu dari dulu anak suka penyakit pinggang, walaupun sekarang udah agak alhamdulillah membaik gitu kan. Saya sampai level bersahabat dengan sakit pinggang, karena kalau dikeluhin terus ya gimana? Ya. Ayub alaihissalam 18 tahun ya. Sabar beliau. Sabar. Kita baru berapa tahun diuji sakit tertentu, kadang banyak ngeluhnya gitu kan. Beliau Masya Allah 18 tahun bed rest, Ayub alaihissalam sabar sampai Allah sembuhkan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, bukankah engkau pernah sakit wahai Abu Bakar? Rata-rata kita pernah sakit insyaallah ya. Dan ciri-ciri manusia normal ya, manusia beneran ya, dia sakit gitu, ada sakitnya. Ya, manusia termulia pun sakit. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sakit, pernah sakit. Kalau nggak pernah sakit, khawatirnya istidraj dari Allah SWT. Konon, qila, konon, Fir'aun belum pernah sakit, mencintai SWT. Ya. Maka kalau benar, berarti itu adalah apa? Istidraj, bukan nikmat, tapi istidraj dari Allah SWT. Untuk musuh-musuhnya. Biarin, enak, sehat, sekalian, habisin. Kemudian, alasta tahzan? Ya, bukankah kau pernah bersedih gitu, ditimpa apa, kemudian sedih, pernah kan kau sedih wahai Abu Bakar? Alasta tusibukal la'wa? Bukankah kau ditimpa oleh la'wa? La'wa itu dhiqul aish, sempitnya kehidupan, ekonomi dan seterusnya, diuji kita mencintai SWT. Ya. Anda pernah mengalami masa-masa Allah buka dompet itu gopek pun nggak ada, cuma cinta. Saya pernah mengalami itu. Padahal awal-awal nikah, ya nggak punya sama sekali. Tapi ya sudah, karena kita ibaratnya saling mencintai, maka sudah jalani semua. Ya, yang penting makan sebungkus ibaratnya nggak masalah, gitu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita yakin itu. Ya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ay la tantaqilunna min halin ila hal. Kau pasti akan pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Enggak mungkin terus begitu kondisinya. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukankah engkau ditimpa oleh al-la'wa? Dhiqil aish. Kita tahu Abu Bakar orang kaya enggak? Dia An-Nur ayat berapa tuh? 22 Ustaz ya. Ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Itu Abu Bakar itu yang dimaksud. Orang kaya beliau, Masya Allah, dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla. An-Nur ayat 22. Ya. Tapi pernah beliau menghadapi, ya, mengalami masa-masa sulitnya itu pernah. Ya.
Karena jawaban Abu Bakar nanti bala. Berarti beliau pernah sedih, beliau pernah sakit, beliau pernah disempitkan kehidupannya. Ya. Yang kemudian beliau jadi saudagar emas di Mekah, tersukses. Pindah ke Madinah, saudagar kain, jual kain. Tidak jual emas lagi. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika ditanya Nabi SAW, kamu pernah sakit, kamu pernah sedih, kau pernah ditimpa kesempitan kehidupan? Qala bala, tentu ya Rasul, pernah saya alami semua. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala fahuwa ma tujzauna bihi. Ya itu. Yang dimaksud ayat itu kalian akan dibalas atas balasan sebagai balasan dosa-dosa itu, buat-buatan su tersebut yang pernah kita lakukan mungkin sangat banyak kalau kita. Maka apa jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala? Ujian-ujian tersebut, kesedihan, apalagi sakit, apalagi tadi kesempitan kehidupan, itu adalah apa? Sebagai balasan. Itu sebagai sanksi yang Allah segerakan di dunia bagi apa? Bagi perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Supaya nanti kita di akhirat apa jemaah? Tidak dibalas lagi atas dosa-dosa itu. Orang kalau faham fikih ini, ya betul-betul faqih faham tentang perkara ini, Allahu Akbar, dia akan sabar menghadapi semua ujian yang menimpa dirinya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah ingin mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Dia ngomong sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya. Mungkin Allah ingin mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Karena ujian itu pertama tamhis, Allah ingin ngecek iman kita jujur apa enggak. Al-Ankabut ayat 2 dan seterusnya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin wa la ya'lamanal kadhibin. Allah ingin ngecek iman kita jujur apa enggak. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Tathhir. Kalau ujian terus-menerus, mungkin Allah ingin naikin kamu level yang lebih tinggi lagi. Allah ingin sucikan engkau dari dosa. Yang ketiga apa? Raf'an lid darajat. Allah ingin mengangkat apa? Derajat kita nanti di surga insyaallah taala. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering saya sampaikan, dua pertama itu enggak berlaku kepada para nabi. Yang berlaku kepada para nabi adalah yang ketiga, yaitu apa? Mereka diuji untuk mengangkat apa? Derajat, bukan untuk ngecek iman mereka. Benar apa enggak? Bukan juga untuk mensucikan dosa, karena mereka maksum. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa ma tujzauna bihi." Lah itu yang dimaksud dalam ayat itu. Ya. Bahwasanya siapa yang melakukan keburukan, dosa, maksiat, dia akan dibalas, pasti dibalas. Nah, itu bentuk balasan juga, sakit, sedih, ya, kemudian sempit ekonomi dan yang itu bentuk balasan atas dosa-dosa. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya saking sayangnya Allah Azza wa Jalla, tidak semua sanksi dosa dan maksiat kita itu ditumpuk nanti di akhirat. Paham maksud saya? Saking sayangnya Allah Azza wa Jalla, nggak mau Allah jadikan sanksi balasan atas dosa-dosa yang banyak kita lakukan di dunia ini. Allah nggak mau nanti tumpuk di akhirat. Berat urusan kita di akhirat itu jemaah. Kalau semua pembalasan dosa kita, maksiat kita dibalasnya di akhirat semua, kayaknya habis semua kita. Tapi ada yang Allah segerakan balasannya di dunia. Dengan kita sakit, diuji ini, diuji itu, diuji anak, diuji istri, diuji orang tua, diuji saudara, diuji harta, diuji jabatan, diuji dan seterusnya. Itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk meringankan urusan kita nanti. Tolong dipahami ini fikih ini, ya mencintai. Harus dipahami ini. Cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bala, musibah, ujian yang menimpa kita itu sebagai step penghapus dari sebagian dosa-dosa yang mungkin kita lakukan ketika di dunia. Jangan cintai kesana supaya enggak terlalu berat urusan kita nanti di akhirat. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan Ibnul Qayyim, Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, murid Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, disebutkan di kitab, saya baca di kitab Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Antum perhatikan, ini ucapan bagus. Ya, ini ucapan bagus sekali. Supaya jadi hiburan juga buat kita yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan begini, antum perhatikan. Pinjamkan hati dan pendengaran. Li ahli dzunubi thalathatu anhar 'idham, kata beliau. Bagi para ahli dosa,
maksud orang-orang yang memiliki dosa, banyak dosa gitu, dzunub, banyak dosa. Itu mereka memiliki 3 sungai yang besar, lebar, sungainya nggak sempit, lebar gitu kan. Allah siapkan di dunia 3 sungai buat para pendosa. Dan kita banyak dosa jemaah. Ya. Dan kita butuh pensucian, pembersihan dari dosa tersebut. Maka saking sayangnya Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya, Allah siapkan di dunia ya apa? 3 sungai kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mari kita bersemangat bisa mandi dari 3 sungai ini. Karena kita banyak dosa jemaah. Saya antum banyak dosa kita. Jangan kepedean lah kita, anak mah enggak terlalu banyak dosa. Dari mana ente bisa menjudge diri ente enggak banyak dosa? Jangan kepedean. Tiap hari kita berdosa, sadar maupun tidak sadar. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman fitan. Hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dosa itu banyak sekali. Mencintai SWT. Kita butuh sungai tempat mandi, mencintai SWT. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha dermawan Allah, maha baik Allah, maha sayang Allah. Allah jadikan di dunia 3 sungai kata Ibnu Qayyim untuk kita mandi supaya bersih dari dosa-dosa kita. Yang pertama kata beliau, yatataharuna, saya lanjutkan dulu, yatataharuna biha fid dunya. Yang orang-orang pendosa itu mensucikan diri, mandi, bersihin diri, bersih-bersih ya dengan 3 sungai tersebut ya ketika di dunia. Fa illam tafi bi tuhrihim tuhiru fi nahril jahim. Ini yang kita takutkan. Kalau 3 sungai ini enggak mampu membersihkan kita enggak mandi di 3 sungai ini atau salah satu dari 3 sungai ini, yang kita takutkan tuhiru, mereka akan disucikan, dimandikan, dibersihkan fi nahril jahim. Kalau enggak dibersihkan di sungai yang 3 ini di dunia, ya nanti berarti disucikannya di mana? Sungai jahim. Di jahannam itu, jahim, neraka. Waliyatubillah. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Jangan sampai kita dimandikan oleh Allah. Apa? Dibersihkan dosa-dosa kita di sana. Mencintai SWT. Ya. Saya kasih contoh singkat misalnya. Rahim, amanah oleh Allah Azza wa Jalla dimuliakan. Ya. Dengan mereka berdiri di tarafai as-sirat. Nanti dalam hadis yang sahih, amanah sama rahim yang banyak orang memutuskan silaturahim, itu dia berdiri nanti di mana? Di 2 sisi sirat, dikasih tempat oleh Allah. Rahim sama amanah. Ada orang diberi amanah, khianat dia. Ada orang diberi apa? Maksudnya ada orang punya kerabat, diputuskan rahimnya. Itu dua makhluk Allah ini diberikan tempat oleh Allah di dua sisi sirat. Apa tujuannya kata para ulama? Untuk menuntut hak mereka. Lewat orang-orang yang pernah memutuskan silaturahim, maka rahim menuntut. Cemplungin dulu dia, disucikan dulu, dibersihkan dulu, dijahim di neraka. Gak bisa main nyelonong aja, bersihin dulu. Dia menuntut haknya itu, rahim. Atas orang-orang yang memutus silaturahim, yang wajib disambung. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Yang kedua apa? Amanah juga sama. Ya, orang yang berkhianat atas amanah yang diberikan kepadanya, maka apa? Amanah juga meminta haknya untuk orang-orang yang mengkhianati amanah, nyemplung dulu, dibersihkan, dijahit, di neraka. Gak bisa nyelonong begitu saja masuk surga. Allah musta'an. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak dibersihkan dengan 3 sungai di dunia, maka pastinya yang akan membersihkan dia nanti adalah apa? Sungai jahim yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat kata Ibnu Qayyim. Yang pertama kata beliau, 3 sungai itu yang pertama adalah nahrut taubatin nasuh. Sungai apa? Sungai tobat nasuha. Beliau mengibaratkan tobat nasuha itu bagi para pendosa ibarat sungai yang kita mesti mandi jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu sungai yang Allah pampangkan buat para pendosa dari hamba-hambanya. Mandilah kita sebelum kita mati jemaah cinta Islam. Mandi kita di sungai tobat itu. Dan indah sekali ketika para ulama mengatakan bahwasanya pintu terakhir yang Allah tutup bagi hamba-hamba
ya, bagi hamba-hambanya adalah pintu apa cuma? Pintu apa? Taubat. Buktinya apa? Selama roh belum nyampe di kerongkongan, masih diterima enggak? Masih diterima, masih dibuka pintunya. Kalau udah sampai sini, udah tutup. Terakhir ditutup. Saking baiknya Allah SWT. Pintu terakhir yang Allah tutup, pintu taubat. Dalam sebagian riwayat, sampai matahari terbit dari, sebelum matahari terbit dari barat, diterima taubat. Jadi itu yang pertama, ya, sungai apa? Sungai taubat nasuha. Hendaknya para pendosa mandi dari sungai tersebut. Yang kedua, nahrul hasanat, ya, al-mustaghriqah lil auzaril muhitah biha. Sungai yang kedua adalah sungai apa? Sungai apa? Al-hasanat, amal-amal baik, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal kebajikan, amal kebaikan, mencintai, ibadah, ketaatan, hasanat. Ya. Itu sungai juga dinamakan oleh beliau sebagai apa? Sungai. Kita udah tahu banyak dosa, mbok dibanyakin itu amal baiknya. Supaya apa? Tenggelam itu dosa-dosa, ketutup. Paham maksudnya jemaah? Jadi amal-amal baik itu akan menutup, menghilangkan, menenggelamkan kata beliau daripada apa? Ya, dosa-dosa tersebut yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman di surat Hud, "Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghilangkan, ya, daripada apa? Ya, perbuatan buruk akan ditenggelamkan, dia pergi, hilang dia. Karena ditutup oleh kebaikan. Di hadis Tirmidzi Rasul katakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk, dosa dengan perbuatan apa? Baik, timpa dia, biar tenggelam itu perbuatan buruk itu dengan apa? Perbuatan baik. Cintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bahwasanya dia pernah yu'alij imra'atan, dalam riwayat itu disebut yu'alij, ala jamra'atan. Alaja yu'alij itu artinya dia ngerayangin perempuan. Enggak sampai zina doang, tapi semua dia lakukan untuk perempuan itu. Paham maksudnya ya? Maksudnya apa? Hanya belum zina doang, paham maksudnya ya? Tapi yang lainnya digerayangin badannya perempuan itu. Paham maksudnya? Kayak orang mau berzina tapi apa? Hanya enggak zinanya doang, enggak sampai timba, enggak masuk sumur maksud saya. Paham? Tapi yang lain lengkap dia lakukan, digerayangin tuh perempuan. Dia datang depan Nabi SAW. Dia cerita. Dia bahwasanya dia melakukan hal itu terhadap seorang wanita. Rasul melengos saking enggak sukanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar marah di samping Nabi, marah mengatakan, "Qad satarallahu laka halla satarta nafsak." Mas, Allah udah tutup aibmu, dosamu. Tidakkah kau tutup dari dirimu sendiri? Malah kau ember cerita depan Nabi pula, enggak punya malu kau. Ibaratnya begitu. Allah udah tutup, enggak ada yang tahu, malah kau bongkar sendiri depan Rasul pula kau bongkar. Tidakkah kau tutup dosamu itu? Ya. Maka dia pergi. Tak lama Rasul suruh balik itu orang, dipanggil, suruh panggil, balik lagi. Maka Allah turunkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Surat Hud tadi. Sungguh perbuatan baik itu akan apa? Menghilangkan, menenggelamkan dari perbuatan apa? Buruk. Itu perbuatan buruk yang kau lakukan itu akan bisa ditenggelamkan kalau kau ganti dengan amal baik. Sehingga dia sempat bertanya, mengatakan aliyah khassah, itu untuk saya doang ya Rasulullah atau linnasi kafah, untuk semua manusia. Dalam sebagian riwayat sahabat yang mengatakan alahu khassah am linnasi amma. Ya Rasulullah, itu untuk dia doang khusus atau untuk semua manusia? Rasul katakan untuk semua manusia. Siapa yang pernah berbuat buruk, berbuat dosa, segera lakukan amal apa? Baik, hasanat, untuk menjadi penghapus, menjadi penindih, menjadi penenggelam bagi dosa-dosa tersebut. Mencintai SWT. Dan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, 3 lafal. Jangan kau sepelekan perbuatan baik, walaupun ya sepele kelihatan. Walaupun kau hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang apa?
berseri. Jangan pernah sepelekan. Perbuatan baik secuil, sekecil apa, jangan pernah sepelekan jemaah. Wallahu billah wa ta'ala, seberat biji zarrah dari kebaikan, itu sangat bermanfaat, bernilai dan berharga nanti di hari itu. Eman-eman mencintai sunata. Kenapa ada orang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa ada orang lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya? Kenapa? Takut, kata para ulama tafsir, takut diminta kebaikan, pahala walaupun seberat zarrah. Takut lari. Aku aja butuh, minta pula. Ya tak? Eman-eman jemaah kebaikan hari itu. Apapun kebaikan, kerjakan hari ini. Semampu kita, kerjakan. Sangat berharga di hari itu, wallah. Antum tahu Ashabul A'raf? Sampai ada suratnya, surat Al-A'raf. Siapa Al-A'raf itu? Orang-orang yang dipending masuk surga. Ujung-ujungnya masuk surga, tapi dipending masuk surga. Ya, diletakkan di satu jembatan antara surga dan neraka gitu kan. Ya. Dipending masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang menurut pendapat yang lebih kuat, ada pendapat-pendapat, tapi menurut pendapat yang lebih kuat, ada yang bilang mereka adalah pemuda-pemuda yang pergi berjihad tanpa izin orang tua. Dia mati syahid, dia bahkan masuk surga dengan mati syahidnya tersebut, tapi dia dipending masuk surga gara-gara nggak minta izin orang tua. Tapi yang lebih sahih, lebih kuat, wallahu a'lam, A'raf itu adalah siapa? Ashabul A'raf itu siapa? Alladzina istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Orang-orang yang kata para ulama tafsir, orang-orang yang kebaikannya sama keburukannya apa? 50-50 seimbang. Kan nanti ada mizan nggak? Percaya nggak kita dengan mizan tuh? Yang memiliki dua neraca, ditimbang kebaikan, ditimbang keburukan. Coba nanti di hari menunjukkan bahwa semua jangan sampai kita jadi Ashabul A'raf jemaah. Kita pengennya cepat-cepat ya. Kalau bisa ya kloter pertama, awal-awal gitu masuk surga. Jangan diundur, dipending. Masuk surga, ujung-ujung masuk surga tapi dipending, jangan sampai. Kenapa mereka dipending masuk surga? Yaitu berarti kan ketika sama 50-50 amal kebaikan amal keburukannya itu, berarti di waktu itu walaupun seberat zarrah kebaikan sangat bernilai enggak? Oh sangat. Paham maksudnya ini? Yang kalau seandainya kebaikan yang secuil, yang seberat zarrah tersebut ibaratnya, itu berada di timbangan kebaikannya, terus berat dikit aja, dakhalal jannah. Penentu dia mencintai. Bisa jadi amal kecil sepele itu menjadi penentu dia masuk surga. Jangan sepelekan amal baik apapun itu dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Sebaliknya jangan sepelekan amal dosa. Ikhwatal Islam yang dicintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sungai yang kedua. Apa tadi? Kebaikan-kebaikan. Ayo. Ya, apapun kebaikan lakukan biar tenggelam dosa-dosa kita, biar kalah dosa-dosa kita itu jemaah, tertutup gitu. Baru yang ketiga apa? Kata beliau rahimahullahu taala, yang ketiga adalah wa nahrul masaib. Masaib itu jamak musibah. Nahrul masaibil azimah al mukaffirah kata beliau. Sungai yang ketiga adalah sungai apa? Musibah-musibah yang besar yang menjadi penghapus atas dosa-dosa. Bayangkan di hadis Bukhari, hatta syaukata yushakwa, asyaukata yushakwa, sampai duri pun yang menancap itu penghapus dosa enggak? Apalagi yang lebih besar dari itu ujiannya. Allahu Akbar. Mencintai. Penghapus dosa. Jadi musibah-musibah itu penghapus dosa. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan rahimahullah, fa idza aradallahu bi'abdihi khairan adkhalahu ahad hadhil anhar ats-tsalatsa. Kalau Allah menginginkan bagi seorang hambanya kebaikan, Allah pasti masukkan dia ke salah satu dari tiga sungai ini. Kalau Allah inginkan kebaikan buat hamba, Allah akan masukkan dia ke salah satu dari tiga sungai tersebut. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Fawaradal qiyamata tayyiban tahiran falam yahtaj ila tathhirir rabi', kata beliau. Maka dia datang nanti di hari kiamat hamba tersebut dalam keadaan tayyib, bagus, tayyib, tibtum, ya. Malaikat sampai mengatakan apa? Udkhuluha bisalam dan seterusnya. Apa katanya itu? Tibtum fadkhuluha kalian sudah tayyib, bersih dan seterusnya, tahiran, suci, maka dia tidak butuh kepada pensucian di sungai yang keberapa tadi? Yang
keempat. Apa sungai keempat tadi? Yang di akhirat? Jahim, nggak butuh dia. Kenapa udah bersih? Dari apa? Ketika di dunia dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Entah karena musibah, sungai musibah yang menimpa dia sehingga menghapus dosa-dosa dia. Entah apa? Yang kedua, hasanat. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang pertama yaitu apa? Taubatun an-nasuh, dia mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya dalam hadis sahih Muslim, jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan begini, inni la a'rifu akhir ahli an-nar khurujan minan nar wa akhir ahli al-jannati dukhulan lil jannah, kata beliau. Sesungguhnya aku tahu, maksudnya saya mengilmui gitu kan, saya tahu ilmunya, saya tahu katanya penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Saya tahu katanya. Penduduk neraka yang keluar dari neraka terakhir gitu, keluar dari neraka. Dan yang terakhir masuk ke dalam surga. Ya, terakhir keluar dari neraka ya berarti terakhir masuk surga. Gitu. Ternyata orang itu kata beliau rajulun, bukan perempuan. Rajulun, seorang laki-laki. Orang yang pindah, moving ibaratnya dari neraka ke surga. Terakhir, nggak ada lagi setelah dia, itu seorang laki-laki, bukan perempuan. Jangan sampai kita orangnya ya. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Seorang laki-laki yang didatangkan, dihadapkan ya dengannya nanti di hari kiamat. Fayuqal, maka dikatakan i'ridu alaihi sighara dzunubihi, pampangin. Dosa-dosa kecilnya dipampangin gitu. Perlihatkan dosa-dosa kecil dia. Warfa'u anhu kibaraha. Adapun dosa-dosa besarnya itu apa? Angkat, dalam artian jangan diperlihatkan. La ilaha illallah. Ini padahal orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Perlihatkan dosa-dosa kecilnya, yang besar-besarnya jangan dilihatin, umpetin, jangan diperlihatkan. Jangan dipampangin gitu kan dosa-dosa besarnya itu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hamilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza? Kamu pernah melakukan di hari ini dan hari ini perbuatan ini dan ini pernah kau lakukan? Ya. Wa hamilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza? Dan kau pernah juga kerjakan di hari ini dan hari ini perbuatan yang ini dan ini. Fayaqulu na'am. Maka dia mengatakan, iya ya Rabbi, ya, aku pernah lakukan. Itu dosaku, itu maksiatku ya Allah. Itu kemungkaran yang aku lakukan, maksiat yang aku lakukan. La yastati'u an yunkira. Dia tidak bisa apa? Mengingkari dosa-dosanya tersebut. Karena peringatan manusia nanti kuat sekali jemaah cintai di akhirat itu. Kuat daya ingatnya itu. Ya. Apapun yang dulu di dunia mungkin dia lupa dari salah dan dosa, diingat semua, memorinya balik semua nanti di hari kiamat itu. Allahu Akbar. Sehingga dia nggak bisa mengingkari, iya itu dosa saya ya Allah. Dari dosa-dosa kecil yang dipampangin itu dosa saya, itu dosa saya. Tidak ada yang diingkari. Wa huwa mushfiqun min kibari dzunubihi. Dan dia ada sesuatu yang ditakutkan jemaah. Yaitu apa? Dosa-dosa besar. Aduh. Ini kayaknya baru dosa-dosa kecil saya dong yang dipampangin. Belum lagi dosa-dosa besar saya nanti dipampang. Dia takut kalau dosa-dosa besarnya dipampangin. Udah habis saya. Ya. Antu'rada alaih. Dia takut kalau dosa-dosa besarnya juga dipampangin gitu kan. Fayuqalu lahu. Maka dikatakan kepadanya. Fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Maka sesungguhnya Allah, maha baiknya Allah, maha penyayangnya Allah. Sesungguhnya bagimu ya, sebagai apa? Pengganti posisi dari setiap dosa yang pernah kau lakukan diganti dengan hasanah, satu kebaikan. Allah ganti. Fayaqul ya Rabb. Maka dia berkata, wahai Rabbku, amiltu asya la araha hahuna, kata dia. Ya Allah, aku kan pernah melakukan dosa-dosa ini, sesuatu ini, dosa ini, maksudnya dosa-dosa besar itu. Saya pernah lakukan, tapi la araha hahuna. Tapi kok saya enggak lihat ya Allah ya. Ya Allah. Kok saya enggak lihat? Jawabannya tadi jemaah. Bisa jadi dia sudah apa? Dihapus dengan sebab apa jemaah? Imma satu di antara tiga tadi itu. Ya. Sudah adzan ya Pak ya? Sudah adzan ya? Belum? Kalau di sini udah bunyi. Berapa menit lagi?
3 menit lagi? Masih berarti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjut sedikit jamaah yang saya cintai subhanahu wa ta'ala. Faidah-faidah ringan kita sampaikan. Jadi orang tersebut heran di hadis tadi, orang tersebut heran, orang yang terakhir pindah dari neraka ke surga itu heran. Kok dosa-dosa besar dia tidak ditampakkan, ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi dosa-dosa besarnya tersebut sudah terhapus ketika di dunia, sudah terhapus oleh Allah Azza wa Jalla, imma karena ya dia bertaubat dengan taubat yang nasuh, ya. Kalau enggak, ya dia melakukan amal baik, atau yang terakhir kemungkinan besar yang ketiga yang adalah apa? Karena dia pernah ditimpa oleh ujian, musibah-musibah mencintai, sehingga itu menghapus dosa-dosa dia. Jadi penghapus bagi dosa-dosa dia. Kita tadi singgung sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelajaran bagi kita atau i'tibarlah, ibrah bagi kita. Nabiullah Ayyub alaihissalam, di mana Allah uji beliau dengan sakit yang sangat lama, ya. Dalam sebagian riwayat 18 tahun, ya. Allah uji dengan sakit. Dan beliau bersabar atas ujian tersebut, ya sakit luar, ya sakit dalam, alaihissalam. Cuman karena sudah mulai terdengar desas-desus di luar sana, omongan yang berbau fitnah gitu, ya. Maka beliau akhirnya berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana ada manusia yang berkata, ini kayaknya Ayub ini melakukan dosa besar apa nih kayaknya nih. Sampai dia diuji dengan penyakit yang sedemikian rupa. Ini bisa jadi fitnah nggak buat seorang Nabi Allah ini? Takutnya menyebar di tengah-tengah manusia. Maka beliau segera minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di surat Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayyub alaihissalam menyeru, berdoa kepada Rabbnya. Dia katakan, Anni massani ad-dhurr. Aku ini ditimpa oleh apa? Penyakit, ya Allah. Dia tidak menisbatkan penyakit itu kepada Allah. Engkau bikin aku sakit, ya Allah. Enggak. Padahal yang mentakdirkan orang sakit siapa? Allah. Tapi dia tidak menyandarkan, menisbatkan penyakit itu, mudarat itu, musibah itu kepada Allah. Ya. Subhanallah. Sopan santun yang diajarkan oleh para nabi kepada kita, bagaimana bermuamalah, berucap kepada Allah Azza wa Jalla. Anni masani ad-dhurru. Aku ditimpa penyakit, sakit, ya. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah apa? Ya. Zat yang paling apa? Penyayang. Saking sayangnya Allah Azza wa Jalla Allah ulang kata-kata arhamur rahimin dalam Al-Quran 4 kali, Ustaz, ya. Allah ulang kata-kata arhamur rahimin di Quran itu 4 kali. Ya. Dan memang betul tidak ada zat yang paling penyayang melainkan Allah Azza wa Jalla. Ada orang bilang, oh suami saya sayang sama saya, istri saya sayang sama saya, orang tua saya sayang sama saya, teman saya sayang sama saya, itu siapa, dan seterusnya. Semua dikatakan sayang sama saya, dan seterusnya. Sadar nggak kau ada zat yang paling lebih penyayang terhadap dirimu dibandingkan semua. Nanti kalau ada waktu saya sampaikan hadisnya insyaallah taala. Ya. Kemudian apa? Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ayyub alaihissalam di sini mengerti, faham, berilmu bahwasanya dia sedang berinteraksi dengan zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hannan, Maha Mannan, Maha Syafi, Maha penyembuh. Ya, maka terbukalah pintu-pintu harapan untuk beliau sembuh ketika beliau berdoa. Ya. Dan kalau kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, curhatkan urusan kita semua kepada Allah, insya Allah kita nggak akan kecewa.
menurut kita mustahil ya orang 100 tahun umurnya bisa punya anak ya. Seperti Zakaria dan istrinya. Mustahil ya. Menopause sudah ya. Tapi Masya Allah. Ya. Zakaria dengan apa? Husnudzon yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Mengatakan bahwasanya apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Rabb. Ya, jadi kita berharap kepada Allah itu nggak mungkin kecewa kita insya Allah. Berharap sama manusia malah banyak kecewa. Ya, minta sama Allah. Aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu, kata siapa? Zakaria alaihissalam. Maka Ayub juga sama. Terbuka pintu-pintu raja, pengharapan gitu ya, harapan untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut. Ya, karena enggak mungkin ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu dawa, kata Rasulullah SAW. Enggak mungkin Allah turunkan penyakit kecuali Allah bersamaan penyakit itu juga Allah turunkan bersamaan apa? Dengannya obat penyembuh, penawar. Maka Allah ijabahi doanya siapa? Ayub alaihissalam. Fastajabna lahu, kami ijabahi bagi Ayub alaihissalam doa yang dia panjatkan tersebut. Fakashafna ma bihi min dhur, maka kami singkap apa yang menimpa dia dari penyakit. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami kembalikan kepadanya keluarganya yang hilang, yang meninggal, anak-anaknya, kami kembalikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan plus, wa mithlahum ma'ahum, kami lipat gandakan jumlah mereka. Allahu Akbar. Ya, dilipat gandakan jumlah mereka. Anaknya makin banyak, keturunan makin ramai. Itu semua sebagai apa? Rahmatan. Ya, rahmatan min indina, sebagai bentuk kasih sayang kami dari sisi kami buat siapa? Ayub alaihissalam. Wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai peringatan buat orang-orang yang beribadah, bagi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menunjukkan bahwa ahli-ahli ibadah pun diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Para nabi, kurang apa ibadah mereka? Kurang soleh apa mereka? Paling besar malah ujiannya para nabi yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu ingat sekali lagi. Kita pun misalnya ketika diuji, ingat sekali lagi. Bisa jadi itu adalah bentuk balasan bagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita pulang menghadap Allah dalam keadaan apa? Bersih, yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Larikan ke sana pikiran kita. Mungkin Allah mau mensucikan kita dari dosa-dosa kita yang banyak yang pernah kita lakukan. Maka saya katakan, wahai orang-orang yang hamba-hamba Allah yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu ujian, sesungguhnya yang telah merahmati Nabi Ayub alaihissalam, dia pula yang akan merahmatimu. Kalau engkau sakit misalnya, wahai yang diuji dengan sakit, sesungguhnya zat yang menyembuhkan Ayub alaihissalam, dia pula yang akan menyembuhkanmu insyaallah ta'ala. Ya, tinggal kita minta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang sakit itu jangan cuman doa dong. Bukankah orang yang sakit itu doanya mustajab? Ini banyak kita lalaikan kadang jemaah cintai. Ketika sakit berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita lagi sakit itu kan lagi mesake-mesakenya ya. Ya, Allah tahu gimana lemahnya kita, dan Allah. Anda ingat ketika saya COVID itu jemaah, susah tidur, pengen tidur sejenak saja itu, nggak bisa. Napas itu pendek, pas delta itu berat sekali rasanya. Anda bisa berdoa, ya Allah, minta tidur sedikit ya Allah. Hanya hilang perasaan, bangun lagi kayak gitu. Coba setiap malam seperti itu, berat. Ya, kita hanya bisa berdoa, berharap kepada Allah SWT. Ya, dan berdoa, minta sekali lagi, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukankah Ibrahim alaihissalam mencontohkan bagi kita, menyebutkan bahwa wa idza maridtu fahuwa yashfini. Fahuwa yashfin. Asy-Syu'ara ayat 80. Dan jika atau bila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan aku. Yakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan, Nabi kita pernah bilang begini di hadis Tirmidzi, dihasankan Imam Albani rahimahullah taala. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina yu'ta ahlul bala'i thawabu law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang di dunia sehat-sehat, anteng-anteng, jarang sakit mungkin ya, jarang diuji, ya, anteng ekonomi apa, kesehatan, anteng.
nggak pernah diuji, maksudnya jarang dapat ujian itu mencintai, enak hidupnya dan seterusnya misalnya. Ya. Ya. Kemudian apa? Nanti di hari kiamat dia pengen, dia ngebet. Ya. Kalau seandainya ya, apa? Ketika dia melihat di yaumil qiyamah nanti, ketika dia melihat orang-orang yang di dunia dulu banyak ujiannya, diuji ini, diuji itu, diuji ini, diuji itu, dilihat bahwasanya Allah memberikan, mengucurkan kepada dia apa jemaah? Pahalanya, pahala atas ujianmu yang ini, nih pahalamu atas ujianmu yang ini, nih pahalamu atas ujianmu yang ini. Dengan syarat apa? Sabar dia dulu ketika di dunia. Ketika dijor-jorin oleh Allah, ini pahala sabarmu atas ujian ini, balakmu yang ini diberikan. Dia lihat tuh orang-orang yang di dunia anteng-anteng terus. Dia pengen, dia cemburu. Dia ingin kalau seandainya kata Rasulullah SAW, dia itu ujiannya lebih berat dibandingkan orang tersebut ketika di dunia. Karena cemburu melihat dikasih pahala oleh Allah Jalla wa'ala atas kesabaran dia atas ujian itu, dijor-jorin oleh Allah SWT. Nih, gitu. Pahala. Dia pengen gitu. Kalau seandainya sampai saking parahnya, dia ingin kalau seandainya dulu di dunia itu badannya semuanya dia apa? Digunting-gunting, dicacat-cacat saking banyaknya ujiannya gitu kan, mungkin ujian sakit atau apa, saking ini dia ingin kalau semua badannya itu quridat bil maqarid. Kalau bisa semua jasadnya digunting dengan gunting gitu, disiksa mungkin di jalan Allah dan seterusnya misalnya, atau ditimpa penyakit atau apa. Dia ingin sampai seperti itu. Ketika dia melihat orang-orang yang banyak ujiannya di dunia diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla, dijor-jorin gitu nih, pahala sabar. Insyaallah. Ini hadis luar biasa untuk menghibur kita ketika kita ditimpa ujian. Jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua sekali lagi apa yang saya jelaskan tadi itu, bahwasanya bisa jadi dengan kita diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla misalnya, ya, itu sebagai bentuk Allah ingin menampakkan sayangnya kepada seorang hamba. Dalam sebagian riwayat hadis Ibnu Majah, seingat saya, Nabi bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau mencintai satu kaum, pasti Allah kenapa? Menguji kaum tersebut. Hamba tersebut pasti akan diuji dia mencintai. Jadi itu bentuk Allah sayang kepada seorang hamba. Makanya kaum salaf yang paham betul ini, ya saya sering sampaikan, kaum salaf yang paham betul ini, itu mereka sedih kalau di akhir bulan tidak ada ujian. Sampai sebagian sahabat ada yang mengatakan, "Malana tawadda Allahu minna." Kenapa Allah tinggalin kita katanya ketika mereka nggak diuji di akhir bulan. Subhanallah. Takut mereka dengan tidak diuji enak-enak, takut mereka Allah lupa sama mereka. Cintai sama ta'ala. Ya. Makanya ketika mereka diuji oleh ujian, mereka menganggap itu seperti apa? Ucapan sebagian salaf. Kaum salaf dulu menganggap ujian itu seperti nikmat. Nikmat dan ujian itu sama bagi mereka. Kenapa? Kenapa mereka menganggap ujian itu juga sama posisinya sebagai nikmat? Karena kalau mereka bisa hadapi ujian itu dengan kesabaran, buahnya terlalu manis. Mencintai Allah Ta'ala. Sampai innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu Allah cukupkan tanpa batas. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah cukupkan tanpa batas. Ana ingin melanjutkan dengan sisa yang ada, cuman kayaknya waktunya kemalaman Pak ya. Mungkin cukup dari sampai sini dulu, ini perdana kita setelah Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dari kitab Ar-Riyadhun Nadhirah ya, insyaallah taala. Yang sedikit ini, tematik ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala buat kita. Harapan kita sekali lagi mudah-mudahan Allah tidak tumpuk balasan dosa-dosa kita, maksiat kita itu nanti di akhirat. Jemaah cintai, jangan sampai Allah tumpuk balasan dosa-dosa kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita berharap ya, kalau enggak taubat ya kumpulkan amal yang baik, ya mungkin ujian-ujian yang menimpa kita itu sebagai penghapus dari dosa-dosa kita, supaya kita tidak terlalu ketakutan nanti melihat, memandang catatan-catatan buku amal kita yang di dalamnya ada dosa-dosa gitu kan. Mudah-mudahan terhapus ketika di dunia dengan ujian-ujian dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu untuk kajian perdana kita. Mohon maaf atas kekurangan.
Kalau ada yang salah saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan saya minta maaf kepada jamaah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.